Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tiada terhingga. Nikmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurahkan kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, azakumullah. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini kita telah melewati separuh dari bulan Rajab. Jadi kita telah berada di tanggal 18 Rajab tahun 1446 Hijriah, bertepatan tanggal 17 Januari 2025 Masehi. Insyaallah kita bersama-sama akan melanjutkan pelajaran di dalam memetik faedah dari buku Mulia dengan Manhaj Salaf, karya dari Ustadz kita, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimallahu ta'ala. InsyaAllah ini adalah pertemuan yang ke-10. Namun sebelum kita memulai melanjutkan pelajaran kita ingatkan kembali, kita sadarkan diri kita bahwasanya niatkanlah kita berkumpul ini adalah sesuatu momen indah di dalam kehidupan kita. Kita katakan momen indah bahwasanya perkumpulan kita ini, bersabarnya kita sesaat untuk mempelajari agama Allah adalah sesuatu yang akan menggembirakan di akhirat kelak di sisi ibadah yang lainnya. Momen indah dalam kehidupan kita ketika kita bisa salat, kita bisa sujud, ruku' kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa salat malam, kita bisa tilawah, kita bisa bersedekah. Itu adalah momen-momen indah dalam kehidupan kita yang apabila itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan tuntunan Nabi kita tercinta, yakni tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah sesuatu yang membuat indah di kemudian harinya, akan membuat kita bahagia. Dan di situ ada penyesalan. Kenapa penyesalan? Ketika Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita, lalu kita menyesal, kenapa tidak lebih giat lagi daripada ini? Jadi ini kita bukan berkumpul seperti perkumpulan yang duduk di warung kopi, tidak, di kafe-kafe tidak, kongko-kongko tidak. Tapi kita untuk memperbaharui keimanan kita. Karena menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, iman itu yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Salah satu usaha kita untuk menambahnya yaitu dengan talabul ilm, dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Mustahil Jibril datang kepada kita untuk memberikan kita ilmu atau wahyu. Itu tidak akan mungkin. Jadi ilmu itu dipelajari. Innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu dipelajari. Kita duduk sejenak, kita mendengarkan sejenak, memahami sejenak, dan itu alhamdulillah akan bertambah keimanan kita, akan bertambah ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kajian tiap malam di Masjid Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bukan hanya sekedar mengisi waktu kosong. Niatkan untuk raf'ul jahl, mengangkat kejahilan dari diri kita. Jadi mudah-mudahan itu akan bertambah semangat lagi
sebagaimana semangatnya kita di dalam hari-hari yang tersisa, lebih kurang 42 atau 43 hari lagi kita insyaallah berjumpa dengan bulan Ramadan. Ini sedikit muqaddimah untuk bagaimana kita menyadari bahwasanya perjumpaan kita ini adalah momen-momen yang indah, terindah di antara momen-momen yang lainnya seperti haji, umroh dan yang lain-lainnya. Karena ini adalah belajar agama adalah ibadah. Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Mempelajari agama itu wajib hukumnya bagi setiap muslim juga muslimah. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimakumullah. Kita masih di bab yang kelima ya. Bab yang kelima yakni prinsip terpenting manhaj salaf di dalam akidah. Dan 4 prinsip sudah kita pelajari. Yang pertama, sumber akidah adalah kitabullah, Al-Quran, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih dan ijma' salafus saleh. Itu di halaman 163. Kemudian yang kedua, prinsip dasarnya yang terpenting menjadikan sunnah yang sahih sebagai hujjah yang mutlak. Dan kita alhamdulillah telah jelaskan posisi sunnah itu ada yang mutawatir dan keduanya itu dipakai di dalam hukum. Yang penting sanadnya sahih. Itu di halaman 165. Kemudian memahami nas syar'i berdasarkan perkataan ulama salaf, tafsir mereka dan pendapat yang dinukil dari mereka, halaman 185. Dan di halaman 189 sepenuhnya dalam perkara-perkara gaib yang tidak dapat dinalar oleh akal. Jadi kita bukan belajar itu bukan menafikan akal, tidak. Akal yang sahih akan sama dengan nas, maksudnya akal yang lurus, kecuali akal yang sudah dikotori oleh pemikiran-pemikiran. Yang salah itu bukan akal, akal tidak salah. Akal adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya. Jadi kita jangan salah kaprah. Karena kita terkadang akliyun, kita meremehkan orang-orang yang bertolak dengan ahlul kalam, falasifah, filsafat, atau orang yang mempelajari ilmu mantik. Tidak, akal tidak salah, tetapi yang salah ra'yu, hasil dari pemikiran akal itu. Nah, itu yang salah. Jadi kita akalnya tidak salah, tetapi ra'yu, hasil dari pemikiran, itulah yang salah. Jadi duduklah bagi kita bahwasanya akal itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, bisa menerima kebenaran. Tetapi kalau sudah menolak kebenaran, lalu timbul pemikiran-pemikiran yang menyelisih nas, itu yang bermasalah akalnya. Baik. Ada 3 yang tersisa. Insyaallah yang kelima menggabungkan atau mengkolerasikan semua dalil yang ada dalam satu permasalahan. Yang keenam, mengimani ayat-ayat mutasyabih dan mengamalkan ayat-ayat muhkam. Yang ketujuh, tidak mendalami ilmu kalam dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan 3 prinsip yang tersisa ini insyaallah bisa kita selesaikan di malam yang berbahagia ini, karena insyaallah kita 2 kali pertemuan lagi di bulan Sya'ban, di pekan pertama dan pekan ketiga, karena insyaallah di selanjutnya Ramadan kita mungkin libur dulu untuk kajian ini, atau mungkin ini kajian ini di malam ini 1 hari, dan di pertemuan ganjil pekan pertama 1 kali lagi, dan pertemuan terakhir insyaallah kita akan mengulang-ulang pelajaran kita untuk menyambut bulan yang penuh berkah sebagai bekal mengingat-ingat kembali, karena tidak mungkin kita memasuki sesuatu tamu yang agung misalnya tanpa persiapan. Pejabat negara datang dijemput di bagian eksklusif bandaranya, lalu ada gladi resiknya, begini yang dilakukan, begini yang dilakukan. Jadi insyaallah Ramadan akan datang, kita akan sambut dengan keimanan, dengan ilmu, dengan persiapan yang matang dari
dari yang akan kita lakukan amal-amal soleh tersebut. Itu makanya ulama terdahulu Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif mengatakan ungkapan sebagai permisalan bahwasanya Rajab ini adalah bulan menanam, Sya'ban itu bulan menyiram, dan Ramadan itu adalah bulan panennya. Insyaallah akan panen dengan ibadah-ibadah, dengan pahala-pahala, dengan ampunan-ampunan insyaallah. Baik, kita langsung saja memasuki prinsip yang kelima, prinsip terpenting, yaitu menggabungkan atau mengkolerasikan semua dalil yang ada dalam satu permasalahan. Itu di halaman 197. Bagi yang memiliki bukunya di halaman 197. Sebelum kita jelaskan apa yang ditulis oleh muallif rahimahullah taala, kita akan mulai dahulu dengan membekali diri kita dengan apa di antara penyebab terjadinya perbedaan, khilaf. Jadi kita harus tahu dulu apa penyebabnya. Kita tidak sebutkan semuanya sebagaimana mahasiswa-mahasiswa atau pelajar-pelajar yang mempelajarinya. Akan tetapi ini beberapa poin itu bisa menambah wawasan kita, membuka cakrawala kita. Oh, ternyata begini terjadinya perbedaan di kalangan ahlu ilm. Yang pertama yaitu antara nas-nas Al-Quran atau sunnah yang umum dengan yang mengkhususkan, yang mutlak dengan membatasi, dan yang mengecualikan. Itu diantara penyebabnya. Karena ada nas itu yang bersifat umum, kemudian ada yang mengkhususkannya, mentakhisnya. Nah, jadi itu berbeda. Ini bersifatnya umum, ini dikhususkan, dan ini mengecualikannya. Dan ini diketahui oleh bagi para peneliti ilmu agama, dia mengetahui bahwa ini maksudnya ini. Ada yang global, nanti ada kecuali ini. Jadi seperti semua semua tempat di permukaan bumi itu adalah suci, bisa dijadikan masjid. Di salah satu keistimewaan Nabi SAW yang tidak diberikan oleh Nabi sebelumnya, yang pertama diantaranya diberi rasa takut kepada musuh sebelum 1 bulan terjadi peperangan, dan diantaranya bahwasanya dijadikan bumi ini suci dan boleh dijadikan untuk tempat salat sebagai masjid. Di hadis yang lain disebutkan illa maqbarah wal hamam, kecuali kuburan dan toilet hamam. Jadi ada pengecualiannya. Jadi yang seperti itu. Jadi harus mengetahui. Itu makanya ulama-ulama ahli fikih yang mentarjih itu bukan menemukan satu dalil, tetapi dalam permasalahan itu puluhan dalil dikumpulkan, baru mereka tarjihkan. Jadi bukan satu hadis langsung diambil kesimpulan. Ini bagi ulama ya, tingkatan ulama. Itu dikumpulkan beberapa puluh, bukan 1 jalan, 2 jalan, 3 jalan, tidak. Baru mereka setelah itu mengambil istimbat, ini yang tarjih, ini yang rajih. Jadi bukan hanya satu dalil lalu dipegang tanpa melihat dalil yang lain. Yang kedua yaitu ketidaktahuan akan luasnya bahasa Arab. Seperti perbedaan batalnya wudu, kan sama aula mastamun nisa. Imam Syafi'i rahimahullah taala itu maksud itu adalah bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan, aula mastamun nisa. Adapun sebagian yang lain ulama itu menganggap bahwasanya itu adalah hubungan antara suami dan istri. Jadi di sini terjadi perbedaan. Itu bahasa Arab itu kalau dikaji lagi itu lebih, kadang satu makna itu, satu kata itu memiliki banyak makna. Contohnya saja dari ilmu tasrif, mungkin bagi yang adik-adik kita yang belajar pondok atau belajar bahasa Arab, itu dari kata-kata satu saja, misalnya sajadah, yasjudu, yasjuduna, itu bisa sajadah, yasjudu, sajidan, masjid. Jadi itu dia.
Nah, itu ada wazannya namanya. Berubah-berubah dari orang yang setelah sujud, orang yang sujud usjud, sujudlah bentuk perintah dia amar, kemudian jadi masjid fi'il makan. Nah, jadi satu kata saja bisa banyak artinya, dirubah-rubah. Sorof nama, ditasrif. Jadi harus mengetahui bahasa Arab juga. Kemudian yang ketiga, hadis-hadis yang dibuat orang-orang zindik. Nah, ini dia. Orang-orang zindik di zaman dahulu itu mereka membuat hadis-hadis palsu. Hadis-hadis palsu. Di zaman Bani Umayyah atau Bani Abbasiyah itu pernah orang yang puluhan atau ratusan ribu membuat hadis-hadis palsu dan akhirnya dieksekusi, lalu dia mengatakan bahwasanya dia telah menyebarkan sekian ribuan atau puluhan ribu hadis palsu. Lalu kata khalifah ini, lupa siapa ulamanya, apakah itu Ibnu Syihab Az-Zuhri atau Yahya bin Ma'in, lupa siapa ulama yang disebutkan. Kata khalifah, selagi si fulan, kita anggap saja ini dulu karena lupa siapa nama ulamanya, selagi Ibnu Syihab Az-Zuhri berada pada kami, maka kami tidak takut. Istilahnya akan diteliti bahwasanya ini adalah hadisnya palsu, hadisnya lemah, akan diteliti. Karena yang pertama kali yang mengumpulkan hadis diperintah oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dan yang pertama juga yang menulis ada yang kita sebutkan tadi adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimallahu taala. Baik. Kemudian yang keempat, salah perkiraan yang dilakukan perawi. Jadi ada yang mereka mengatakan ini begini, maksudnya begini. Nah, jadi terkadang meriwayatkan ada yang dengan lafaz aslinya, ada dengan secara makna. Nah, jadi seperti itu. Kadang berbeda juga nanti hasil dalam memutuskan. Kemudian yang kelima, mungkin perawi meriwayatkan dengan lafaz, sudah lewat tadi. Kemudian yang keenam, yaitu salah memahami istilah usul fikih. Di dalam ilmu usul dia salah memahami, lalu akan salah di perjalanan. Yang ketujuh, ketidaktahuan mana yang nasakh dan mansukh. Jadi ada hukum itu di zaman Nabi, awalnya ada, lalu dinasakh jadi mansukh, dia dihapus. Istilahnya dulunya ada, lalu dihapus. Salah satunya yang masih dianggap seperti nikah kontrak itu dulu waktu dahulu awalnya ada, lalu dihapus hukum tersebut. Dan itulah yang diagung-agungkan Syiah, bahwa itu masih ada. Sebenarnya itu hukum sudah dihapus. Waktu itu maslahatnya karena tentara waktu itu pasukan itu berbulan-bulan tidak pulang. Jadi itu sudah dihapus hukum tersebut. Akan tetapi masih dipakai oleh orang Syiah. Kemudian perbedaan dengan mentashih dan mentadhaif. Maksudnya terkadang ulama ini dianggapnya sahih dan ini dianggapnya dhaif. Berbeda di situ. Contoh masalah kunut subuh misalnya. Imam Syafi'i rahimahullah taala berpendapat bahwa hadis yang mengatakan Nabi SAW kunut subuh itu sahih. Jadi secara usul fiqh, bahwasanya jika hadis itu sahih, maka dijadikan amalan ibadah, dijadikan amalan. Sementara ulama yang lain, Imam Ahmad dan yang lainnya menganggap hadis itu dhaif. Jadi itu bahkan sebagian menganggap itu bid'ah, tidak ada landasannya. Nah, jadi tahu kita permasalahannya, oh ternyata Imam Syafi'i dalam masalah ini dia menganggap yang ini adalah, bahkan jika seandainya lupa itu ada sujud sahwinya. Karena itu sunat bagi mereka, sunat muakkad. Ini untuk memperluas cakrawala kita, pengetahuan kita dari mana ulama itu bisa berbeda pendapat. Itu diantaranya yang kita sebutkan. Maka apabila kita mempelajari, mulai lagi misalnya ingin memperdalam lagi, maka akan luaslah pengetahuan kita dan kita pun mengetahui, oh ternyata ini sebabnya, oh ternyata ini sebabnya. Apalagi kalau sudah ke yang lain, ada qiyas, ada kadang qiyasnya salah, qiyas yang tidak seharusnya
kiasnya begini lalu di kiasnya yang lainnya yang tidak ada hubungannya. Baik, kita lanjutkan pembahasan yang di buku ini. Maka kata muallif rahimallahu taala, adapun terjadinya pertentangan yang hakiki, yaitunya ada dua dalil syar'i yang saling bertentangan, di mana hukum dari dalil yang pertama membatalkan hukum dari dalil yang kedua. Jadi tanpa ada nasikh yang menghapus dan mansukh yang dihapus, atau tanpa adanya penggabungan, maka ini tidak dapat dibenarkan sama sekali, kata muallif rahimallahu taala. Lalu beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 82, afala yatadabbarunal Qur'an, maka tidakkah mereka menghayati, mendalami Al-Quran, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira, sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, pasti mereka menemukan banyak yang bertentangan di dalamnya. Jadi kesimpulannya pada yang kesempatan ini bahwasanya selagi nas itu sahih, itu selamanya tidak akan bertentangan, baik itu Al-Quran dengan hadis yang sahih, hadis yang sahih dengan hadis yang sahih yang lainnya, tidak akan bertentangan. Kenapa kita tidak sanggup menggabungkan hukumnya? Karena kita tidak meneliti. Pertama, yang kedua, ilmu kita tidak sampai di situ. Kemudian itu sebenarnya tidak saling bertentangan. Akan tetapi ada, nanti insyaallah akan kita sebutkan di antara kitab-kitab yang seperti itu, sebenarnya dia tidak bertentangan, cuman kita yang tidak memahaminya, saling bertolak belakang. Itu makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan di dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW mendengar orang saling bertengkar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menyukai hal tersebut. Mahlan ya qaum, tenanglah wahai kaumku, bihadza uhlikatil umama min qablikum, sesungguhnya cara yang seperti inilah, yaitu maksudnya bertengkar, telah membinasakan umat-umat sebelum kalian, biikhtilafihim ala anbiya'ihim, yaitu mereka menyelisihi para nabi mereka, wa darbihimul kutuba ba'daha bi ba'd, serta mereka mempertentangkan sebagian kitab itu dengan sebagian yang lain. Innal Qur'ana lam yanzil yukadzibu ba'dahu ba'da. Ingatlah, kata Nabi SAW, sesungguhnya Al-Quran tidak turun untuk mendustakan sebagiannya dengan sebagian yang lainnya. Fama araftum minhu fa'malu bih. Kata Nabi SAW, karena itu apabila telah kalian ketahui, maka amalkanlah. Wa ma jahiltum minhu farudduhu ila alimi. Jika kalian tidak mengetahui, serahkanlah kepada yang mengetahuinya. Nah, jadi dari sini Nabi mengingatkan, jangan sampai gaduh, jangan sampai bertengkar sehingga menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, Nabi menginginkan persatuan, bukan perselisihan. Kalau kita berselisih berarti kita telah berselisih dengan apa yang diwasiatkan oleh Nabi SAW. Di sini disebutkan yang ada tulisan tebal tersebut, para ulama telah ijma, sepakat bahwa tidak ada satupun dalil-dalil qat'i yang pasti yang bertentangan. Artinya tidak ada dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang saling bertentangan. Di sini dijelaskan penjelasan para ulama. Imam Syafi'i yang wafat pada tahun 204 Hijriah mengatakan, hendaklah diketahui bahwa hukum-hukum Allah dan hukum-hukum Rasulnya tidak bertentangan, semuanya adalah sejalan. Itu yang harus kita yakini, tidak akan bertentangan selamanya. Seandainya bertentangan, apa kata Nabi tadi? Kita tanyakan kepada ahlinya. Kita tanyakan. Contoh kenapa yang berselisih, yang kasus kita yang terkadang sebagian yang tidak memahami kenapa ulama berbeda, seperti apa yang beberapa bulan yang lalu di tahun kemarin, seperti apa namanya? Jumat membaca surat Al-Kahfi atau sholat sunat syuruk.
Kan sudah jelas ini menhasankan dan ini menganggap ini hadisnya tidak bisa dipakai. Kan di situ perbedaannya. Dari segi mentadhaif dan mentasih kata kita sebutkan tadi. Yang ini menganggap sah, yang ini tidak. Lalu bagaimana sikap bagi kita yang tidak memiliki ilmu di situ, yang tidak berkecimpung, tidak mendalami, maka yang dipilih yang pertama yaitu mana yang hati kita tidak ragu-ragu. Taklid kita start. Ya, kita taklid karena kita tidak berkecimpung dalam ilmu tersebut. Kecuali kita pelajar hadis juga, meneliti juga banyak kitab-kitab kita. Ini salah ini pendapat ini. Yang benarnya begini, ini menurut penelitian saya. Itu boleh. Tapi kita yang kitab yang disebutkan oleh orang-orang yang atau ulama-ulama kita tidak punya. Lalu bagaimana? Ya, solusinya seperti itu. Seandainya tidak nyaman hati kita mengamalkannya, jangan diamalkan. Jangan diamalkan. Tapi selagi masih nyaman kita, saya berpegang dengan ini. Lalu kita, ya Allah, saya ini yang cuman yang hamba ketahui. Dan ini hamba cuman mengambil dalil yang ini, yang dianggap seperti ini. Tidak masalah, karena kita tidak mendalami secara mendalam. Kemudian Imam Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah yang wafat tahun 311 Hijriah, aku tidak pernah mengetahui ada dua hadis dengan kedua sanad yang sahih dari Rasulullah saling bertentangan. Jadi pada umumnya pendapat-pendapat ulama ini itu menyebutkan tidak akan bertentangan hadis yang sanadnya sahih dengan hadis yang sahih yang lainnya, kecuali dengan hadis yang dhaif, yang munkar, yang palsu. Taib. Begitu juga di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala yang wafat 1421 Hijriah, sekitar tahun 9 atau 99 atau 2000 yang lalu. Kita mengetahui dengan pengetahuan yang yakin bahwa apa yang terdapat dalam kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hak, adalah benar, tidak ada pertentangan antara sebagian dengan yang lainnya. Sebagaimana tadi disebutkan mualif membawakan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 82. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Baik. Kemudian dari Abdullah bin Umar di halaman 201 pada paragraf bawah, ia berkata, aku pernah menulis segala sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah SAW karena aku ingin menghafalnya, maksudnya menjaganya. Kemudian orang-orang Quraisy mendatangi beliau melarangku, apakah engkau akan tulis semua yang kau dengar dari Rasulullah? Sedangkan Rasulullah adalah manusia biasa yang bersabda di saat dia senang dan di saat dia marah. Lalu aku berhenti menulis. Jadi Abdullah bin Amr maksudnya, bukan Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, lalu tidak menulis apa yang didengarnya dari Nabi SAW. Kemudian aku ceritakan hal itu, kata Abdullah bin Amr bin As kepada Nabi SAW. Lalu kata Nabi SAW seraya memberi isyarat ke mulutnya, kata Nabi, uktub, tulislah, fawallazi nafsi biyadih, demi zat, maksudnya demi Allah yang jiwaku berada di genggamannya, ma yakhruju minhu illa haq, tidak akan keluar dari ini, kata Nabi SAW, kecuali kebenaran. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu mengakui keunggulan Abdullah bin Amr bin As. Kata Abu Hurairah, yang melebihiku dalam banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW adalah Abdullah bin Amr bin As, karena beliau menulis sementara aku adalah dengan hafalan saja, kata Abu Hurairah. Lalu bagaimana kita jumpai sekarang di hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang banyak meriwayatkan adalah Abu Hurairah. Lebih dari 5.000 hadis ditemukan di dalam kitab-kitab hadis. Yang pertama kemungkinan dijelaskan di situ oleh ulama kita, Abu Hurairah itu sanad-sanad ke bawahnya itu sampai ke ulama hadis itu tercatat
Sementara Abdullah bin Amr bin As itu kemungkinan yang hadis yang beliau yang banyak itu tidak semuanya yang sampai kepada ulama hadis yang mengumpulkan atau yang menulis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah-faedah berpegang teguh dengan kaidah ini. Yang kaidah yang prinsip yang kelima ini apa faedahnya? Ada 4 faedah. Yang pertama disebutkan oleh mualif di sini mempertentangkan nas-nas Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagiannya dengan sebagian yang lain mengharuskan adanya pendustaan terhadap kebenaran. Sebab ini termasuk mempertentangkan kebenaran dengan kebenaran. Lalu beliau membawakan muallif surah di sebuah ayat di dalam surah Az-Zumar ayat 32, 33, "Faman azlamu mimman kadzdzaba 'ala Allah wa kadzdzaba bisidq iz ja'ah." Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat kebohongan terhadap Allah dan mendustakan yang datang kepadanya? Alaysa fi jahannam maswalil kafirin. Bukankah di neraka jahanam tempat tinggal bagi orang-orang kafir? Walladzi jaa'a bisidqi wa saddaqa bih. Dan orang-orang yang membawa kebenaran yaitu Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang membenarkannya, ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, faedah kedua dari kaidah ini, kata muallif, ahlul bidah atau ahlul bidah mengimani sebagian ayat dari isi Al-Quran dan mendustakan sebagian yang lainnya. Itu. Jadi membenarkan sebagian dan mendustakan sebagian yang lainnya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 85, "Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd?" Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab yang diturunkan kepada mereka yaitu Taurat dan mengingkari sebagian yang lainnya? Nah, jadi itu faedah yang kedua. Adapun faedah yang ketiga di halaman 203 paling bawah, sesungguhnya nas-nas tersebut sebagiannya menafsirkan sebagian yang lainnya. Jadi ada yang seperti tadi muqayyad, ada yang mutlak, ada yang mujmal, ada yang tafsil dan seterusnya. Kemudian faedah yang keempat, kaidah ini banyak digunakan oleh para ulama Ahlus Sunnah untuk membantah ahlul bid'ah dan membatalkan syubhat-syubhat mereka. Di sini disebutkan seperti yang telah dilakukan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah. Dan Ustadz kita, Ustadz Dasman ini membahas Ar-Risalah di Masjid Zaid bin Sabit. Nah, jadi bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah taala membantah orang-orang yang tidak berjalan dengan nas yang benar seperti itu. Jadi mereka sebagian menerima, sebagian mengamalkannya, orang-orang yang menyelisih sunnah Nabi SAW. Dan dalam kitab Mukhtalafatul Hadis, kemudian Imam Ahmad juga membantah Jahmiyah. Imam Ibnu Qutaibah juga dalam Mukhtalafatul Hadis. Imam At-Tahawi, Imam Abu Ja'far At-Tahawi itu dalam kitab Mushkilul Athar. Imam Abu Ja'far At-Tahawi adalah seorang ulama. Beliau adalah kemenakan dari Imam Muzani. Kita mengetahui Imam Al-Muzani adalah yang menyebarkan pendapat dari Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i salah satu muridnya yang banyak menyebarkan pendapat beliau adalah Al-Imam Al-Muzani. Dan Imam Abu Ja'far At-Tahawi ini adalah ponakan dari Imam Muzani. Awalnya Imam At-Tahawi itu bermazhab Syafi'i. Namun di kemudian hari beliau pindah ke mazhab Hanafi. Jadi biasa saja, tidak terlalu dipertentangkan. Jadi setelah itu beliau berangkat mempelajari karangan kitab-kitab dari mazhab Imam Abu Hanifah. Dan beliau pun menukilkan akidah Imam Abu Hanifah. Dan alhamdulillah akidah ini kita pelajari di tempat yang lain, matan akidah At-Tahawiyah. Ada beberapa poin yang beliau ada di situ tergelincirnya, beberapa poin, dan itu telah diluruskan oleh ulama-ulama yang meluruskannya, dari masalah takdir, dari masalah iman yang beliau tidak memasukkan amalan itu dari bagian iman. Cuman perihal yang demikian kata ulama bahwasanya
itu namanya murji'atul fuqaha, dan itu tidak dikeluarkan dari ulama oleh ulama yang lain dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Imam Abu Ja'far At-Tahawi adalah ulama Ahlul Hadis. Salah satu tulisan beliau Mushkilul Atsar, yang seolah-olah nas itu bertentangan beliau gabungkan. Jadi beliau masih ulama Ahlul Hadis. Dan kesimpulan yang disebutkan oleh para ulama, akidah yang lurus adalah akidah ulama Ahlul Hadis atau Ahlul Hadis. Baik itu secara umum, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau Ahlul Hadis yang secara khusus, yaitu ulama-ulama yang berkecimpung di dalam dunia hadis. Baik. Kemudian prinsip yang keenam, yang kelima alhamdulillah telah kita selesaikan, prinsip yang terpenting dari manhaj salaf dalam masalah akidah. Mengimani ayat-ayat mutasyabih dan mengamalkan ayat-ayat muhkam. Sebagaimana biasanya kita disuguhkan oleh muallif memahami apa sih maksudnya, apa definisinya. Yang pertama, pengertian muhkam dan mutasyabih. Makna muhkam menurut bahasa yaitu al-man'u, mencegah. Jadi dari kata-kata hakamtu wa ahkamtu wa hakamtu, artinya mencegah. Dan itu juga asal dari kata hikmah. Yang kedua, maknanya itqan, mengukuhkan atau indah. Jadi itu makanya ada disebut dengan hakim yang mengukuhkan, atau al-hukm artinya ilmu dan pemahaman. Dalam surah Maryam ayat 12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atainahul hukma sabiyya, dan kami berikan hikmah kepada Yahya selagi ia masih kanak-kanak. Jadi hikmah artinya ilmu dan pengetahuan. Kemudian mutasyabbih, apa maksud mutasyabih? Jadi ada yang muhkam, ada yang mutasyabihat. Insyaallah nanti akan dibawakan oleh muallif dalam surah Ali Imran. Apa itu ayatnya nanti insyaallah akan kita jumpai. Sudah azan, Pak. Baik, kita azan dulu insyaallah, setelah azan kita lanjutkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah.
hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Baik, insyaallah kita lanjutkan. Tadi secara bahasa muhkam yang pertama itu mencegah al-man'u, kemudian al-itqan yaitu mengukuhkan. Sebagaimana tadi dibawakan oleh muallif ayat dalam surah Maryam ayat 12, wa atainahul hukma sabiyya. Kemudian makna mutasyabbih menurut bahasa. Secara bahasa tasyabbuh yaitu salah satu dari dua hal serupa dengan yang lainnya, mirip, tasyabbuh. Itu makanya ada kita tasyabbuh mirip atau syubhat dari bahasa-bahasa ini. Adapun syubhat ialah keadaan di mana salah satu dari dua hal yang itu tidak dapat dibedakan dari yang lain karena adanya kemiripan di antara keduanya. Jadi dalam surah Al-Baqarah ayat 25, wa utu bihi mutasyabiha, mereka telah diberi buah-buahan yang serupa. Jadi maksudnya di sini itu susah membedakannya karena serupa, baik itu warna, rasa dan hakikatnya. Adapun secara makna muhkam dan menurut istilah itu ada dua lagi pengertiannya. Tadi menurut bahasa, kemudian menurut istilah. Ada yang maknanya secara umum dan ada yang secara khusus, muhkamat dengan mutasyabihat. Yang pertama, secara umum makna muhkam dengan mutasyabihat di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Hud ayat yang pertama, kitabun uhkimat ayatu tsumma fusilat min ladun hakimin khabir. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha teliti. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Al-Quran ini tidak dihapus dengan satu kitab sebagaimana dihapusnya kitab-kitab dan syariat-syariat terdahulu. Adapun Qatadah rahimahullah berkata, maksudnya Allah mengokohkannya sehingga di dalamnya tidak ada perbedaan dan pertentangan. Adapun tentang mutasyabih, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan matani. Allah telah menurunkan perkataan yang baik, yaitu Al-Quran yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Jadi maksud yang serupa dalam keindahan. Jadi maksudnya itu serupa dalam keindahan. Kemudian itu secara umum maknanya. Jadi yang pertama tentang hukum, hikmah, bijaksana, muhkam. Kemudian mutasyabihat yaitu sama-sama keindahannya. Itu secara umum. Lalu secara khusus maksud dengan muhkam dengan mutasyabihat, muhkam dengan mutasyabih dengan makna khusus, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitabi wa ukhra mutasyabihat." Dialah yang menurunkan, maksudnya Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an kepadamu, maksudnya kepada Nabi Muhammad SAW, di antaranya ada ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok dari Al-Qur'an, dan yang lain adalah mutasyabihat. Jadi dalam ayat ini
makna muhkam tidak sama dengan mutasyabih. Maksudnya Al-Quran mensifati dengan muhkam, jadi Allah Ta'ala mensifati Al-Quran dengan muhkam. Yang dimaksud ialah bahwa semua ayat Al-Quran itu adalah hak, benar. Itu maksudnya muhkam. Ini pengertian secara muhkam, secara khusus. Itu adalah kebenaran, muhkam. Dan tidak ada di dalamnya yang sia-sia, dan tidak ada di dalamnya yang senda gurau. Itu maksud ayat yang muhkam tersebut. Lalu ketika Allah menyifati ayatnya dengan mutasyabihat, maksudnya adalah yang sebagian lain menyerupai dengan yang lainnya, baik itu kebenaran, kejujuran, dan keindahannya. Nah, itu maksudnya. Jadi yang mutasyabihat yang di sini Allah maksudkan yaitu yang sama keindahannya, kejujurannya, dan kebenaran. Itu maksudnya. Jadi yang muhkam, yang tidak ada sia-sia, yang benar. Adapun yang mutasyabihat itu yaitu yang sama kebenarannya, sama di dalamnya isinya kejujuran dan sama keindahannya. Kemudian ada 4 pendapat penjelasan di sini. Pendapat pertama, muhkam ialah ayat yang diketahui makna dan maksudnya. Jadi ayat yang muhkam itu ayat yang dipahami makna dan maksudnya. Ada teman yang mutasyabbih adalah ayat yang Allah Ta'ala sembunyikan tentang ilmunya, seperti terjadinya hari kiamat, keluarnya Al-Masih Ad-Dajjal, kemudian yang lain-lainnya. Jadi secara umum, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, secara umum Al-Quran itu mudah dipahami. Secara umum kan mudah dipahami. Lihatlah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Secara umum itu mudah dipahami oleh seluruh umat. Itu mudah dipahami. Kita katakan oleh seluruh umat karena orang non-muslim ketika dia mendengarkan Al-Quran lalu membaca terjemahan baik itu dari versi bahasa mereka, bahasa Inggris, itu melayang jiwanya. Melayang jiwanya karena keindahan dari Al-Quranul Karim. Lalu yang kedua, Al-Quran itu hanya diketahui oleh para ulama mufassir, ahli tafsir. Tafsirannya bagaimana? Itu porsinya dari yang banyak diketahui oleh umum itu lebih sedikit. Dan kemudian ada ayat itu hanya Allah saja yang mengetahuinya. Contohnya di awal-awal surat, Alif Lam Mim Kaf Ha Ya Ain Shad, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah terjemahannya. Ini hanya Allah yang mengetahui maksudnya. Nah, jadi secara umum itu mudah dipahami Al-Qur'an itu. Diketahui muhkam semuanya. Jelas hak, dan agak sedikit itu ayat-ayat itu hanya diketahui oleh ulama tafsir. Dan sedikit sekali hanya Allah yang mengetahui. Itu sedikit sekali. Karena tidak mungkin Allah menurunkan tidak diketahui oleh maksud diturunkan tersebut. Taib. Kemudian pendapat kedua, muhkam ialah memiliki tafsir dari satu sisi saja, sedangkan mutasyabbih ialah memiliki lebih dari satu penafsiran. Lalu pendapat ketiga, muhkam ialah berdiri sendiri dan tidak membutuhkan penjelasan, sedangkan mutasyabbih ialah yang membutuhkan penjelasan. Pendapat keempat, muhkam ialah ayat-ayat nasikh, penghapus, sedangkan mutasyabbih adalah ayat-ayat yang mansukh, yang dihapus. Dan pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Qatadah, Ad-Dahha, Ar-Rabi' bin Anas, As-Suddi. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan ada seorang ahli tafsir terdahulu berkata muhkam adalah nasikh yang menghapus dan mutasyabbih adalah mansukh yang dihapus. Lalu beliau membawakan firman Allah dalam surah Al-Hajj, fayansakhullahu ma yulqis syaitanu thumma yuhkimullahu ayati wallahu alimun hakim. Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimaksudkan setan itu, dan Allah akan menguatkan ayat-ayatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Di halaman 208 itu. Kemudian dalil-dalil tentang muhkam dan mutasyabih. Pertama dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang tadi kita sebutkan dalam surah Ali Imran ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat yang ke-7, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat." Dialah Allah yang telah menurunkan Alkitab, yaitu Al-Quran, kepadamu wahai Muhammad, maksudnya kepada Nabi Muhammad, di antaranya ada ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok dari
dari Al-Qur'an dan yang lain adalah mutasyabihat. Kemudian dijelaskan oleh Allah, fa ammal ladzina fi qulubin zaighun. Adapun orang-orang yang hatinya condong pada kesesatan, fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnata wa ibtigha'a ta'wilih. Ini orang yang condong kepada kesesatan, mereka mengikuti ayat mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan mencari-cari takwilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina. Yang bagus adalah yang benar adalah yang orang yang rasikh ilmunya. Disebutkan warasikhuna fil ilmi, orang yang rasikh, yang kokoh ilmunya, mengatakan, yang mendalam ilmunya, kami beriman kepada Al-Qur'an semuanya dari sisi Rabb. Baik itu muhkam maupun mutasyabihat, diimani itu semuanya dari sisi Rabbul Alamin. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Disangkutkan juga akal. Jadi akal itu bermanfaat untuk mencerna nas, dalil-dalil, dan apabila itu lurus sahih maka akan sejalan. Kecuali yang tadi, yang zaigun fayattabi'u ma tasyabah. Orang yang ada kesesatan, ada di hatinya bermasalah. Kemudian dalil dari as-sunnah, yang mana hadisnya tadi kita sebutkan, Nabi melarang bahwasanya sampai Nabi melemparkan debu. Yang ketika ada di dekat rumahnya sahabat bertengkar dalam masalah suatu ayat Al-Qur'an, sampai Nabi melemparkan debu. Lalu Nabi SAW bersabda yang kita telah lewati hadisnya, mahlan ya qaum bihadzal uhlikat ummamu min qablum. Jadi Nabi SAW memperingatkan, tenanglah wahai kaum karena bertengkar. Ingatkah kita bahwasanya gara-gara bertengkar ini kapan peristiwa Lailatul Qadar itu tidak jadi disebutkan. Jadi ketika itu Nabi akan menyebutkan kapan peristiwa Lailatul Qadar, karena ada sahabat yang bertengkar, akhirnya Jibril tidak jadi memberitahukan. Dan begitu juga ketika di akhir-akhir usia Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihatlah di Sirah Nabawiyah, ketika Nabi memerintahkan ambil alat tulis, akan ditulis wasiat oleh Nabi SAW. Ada sebagian sahabat mengatakan ini tidak perlu, Nabi akan wafat. Ada yang mengatakan perlu, harus ditulis apa pesan Nabi. Karena bertengkar itu Nabi tidak jadi menyuruh menulisnya. Padahal seandainya tidak ada terjadi pertengkaran, otomatis Nabi akan memberikan wasiat-wasiat selanjutnya. Jadi masalah berselisih ini Nabi wanti-wanti. Karena inilah yang membinasakan umat-umat yang terdahulu sebelummu. Bikhtilafin ala anbiya'ihim, yang mereka berselisih dengan nabi-nabi mereka. Wadribumul kutubu ba'duna bi ba'. Jadi mereka itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelisihi berpendapat sebagian. Mereka berpendapat sebagian isi kitab bertentangan dengan sebagian yang lain. Mereka menganggap seperti itu. Innal Qur'ana lam yanzil yukadzibu ba'du ba'da. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Al-Quran ini tidak akan mendustakan sebagian dan membenarkan yang lainnya, mendustakan sebagian yang lainnya. Bal yusaddiqu ba'du ba'da, bahkan membenarkan sebagian dan sebagian lain. Fama araftum minhu fa'malu. Ini dia kunci yang dikatakan. Apabila kamu mengetahuinya maka amalkan. Kita tahu, amalkan. Lalu fama jahiltum minhu farudduhu ila alimi. Jika tidak mengetahui, maka kembalikan urusan itu, tanyakan kepada ahlinya. Fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu, fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak mengetahuinya. Jadi tidak ada pertengkaran, enggak tahu kita ada ustadz kita, ada yang lebih mengetahui, kita tanyakan. Jadi tidak ada perselisihan yang terjadi. Di dalam hadis ini kata mu'allif rahimahullah ta'ala, terdapat penjelasan mengenai mutasyabih yang bersifat nisbi, yang dapat dihilangkan dengan cara mengembalikannya kepada yang muhkam atau bertanya kepada orang yang alim. Kemudian sabda Nabi SAW, nuzil kitabul awalu bibabin wahid ala harfin wahid, nuzil al-Qur'anu min sab'atil arfun. Kitab yang pertama kali diturunkan dari satu pintu dengan satu huruf, sedangkan Al-Quran diturunkan dari 7 huruf. Berupa, ini isinya, zajiran wa amiran, larangan, perintah, wa halalan wa haraman, halal dan haram, wa muhkaman mutasyabiha, yaitu muhkam dan mutasyabih.
wa halul halalahu wa harimuhu haramuhu. Dan permisalan-permisalan, maka halalkanlah apa yang dihalalkannya, haramkanlah apa yang diharamkannya. Waf'alu ma umirtum bih, kerjakanlah yang diperintahkannya. Kemudian wantahu amma nuhitum an, dan tinggalkanlah apa yang dilarangnya. Wa'tabiru bi amsalihi. Kemudian disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambillah pelajaran dari permisalan-permisalannya. Wa'malu bi hukmih, dan beramalah dengan hukum-hukumnya. Wa aminu mutasyabih, dan berimanlah dengan mutasyabihnya. Wa qulu amanna bihi kullu min indi rabbina, sebagaimana dalam ayat di dalam surah Ali Imran ayat 7 tadi, yaitu kami beriman kepada Al-Qur'an semuanya dari sisi Rabb kami. Kemudian yang ketiga, perkataan ulama salaf Ibnu Abbas, kami beriman kepada yang muhkam, mengamalkan, dan kami beriman kepada mutasyabih namun tidak mengamalkannya, dan seluruhnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Ummul Mukminin, kedalaman ilmu mereka ialah mereka beriman kepada ayat yang mutasyabih padahal mereka tidak mengetahui maknanya. Begitu juga Qatadah, imanilah ayat-ayat mutasyabih dan amalkanlah ayat-ayat yang muhkam. Jadi di sini jelaslah bagi kita bahwasanya mana ayat yang muhkam, mana yang mutasyabih. Lalu bagaimana sikap salaf terhadap ayat muhkam dan mutasyabih secara khusus? Disebutkan bahwasanya kewajiban bagi setiap muslim ialah mengamalkan nas yang sudah jelas baginya dan mengimani nas yang mutasyabih yang kurang jelas. Dan itu semuanya adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun sikap ahlul bidah, orang-orang yang menyelisih Nabi SAW, yaitu pertama mereka menolak sunnah-sunnah yang telah tetap dari Rasulullah dan Al-Quran dari yang masih mutasyabih. Jadi mereka menolak. Kemudian menjadikan nas yang muhkam sebagai mutasyabih, dan tujuan mereka meniadakan, menolak kandungannya. Jadi ayat yang muhkam saja dijadikan oleh mereka dengan mutasyabih. Beberapa contoh kita sebutkan secara cepat, yaitu ayat-ayat muhkam yang mereka tolak, seperti orang-orang Jahmiyah menolak sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah yang maha tinggi ditolak mereka. Sementara itu ada, Allah sebutkan di dalam firman-Nya, dan Nabi SAW menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. Baik itu berupa ilmu, kekuasaan, kehendak, hidup. Itu ditolak mereka. Ditolak oleh orang-orang Jahmiyah tentang asma wa sifat. Padahal Allah sudah menurunkan laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengannya. Hal ta'lamu lahu samiyya, apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya? Lalu qul huwallahu ahad, di akhirnya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tetapi mereka tolak semuanya. Padahal Allah turunkan, Allah menjelaskan bagaimana Allah yang memiliki nama-nama yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Nabi juga menyebutkan bahwa Allah begini, Allah begini. Lalu mereka tolak. Mereka jadikan yang muhkam sebagai mutasyabihat. Baik, itu contohnya. Kemudian begitu juga mereka mengatakan bahwasanya mereka menolak Allah itu istiwa, menjadikan ayat-ayat yang muhkam menjadi mutasyabih, lalu menyebutkan ayat yang lain, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dialah Allah bersama kalian di mana kalian berada. Lalu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat leheran mereka. Lalu mereka mengatakan dengan ayat-ayat ini tidak mungkin Allah istiwa di aras, kata mereka. Ini Allah berada di mana-mana. Cuman mereka menjadikan ini, adapun tafsirnya adalah ilmu Allah, pengetahuan Allah yang meliputi di segala yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah ketergelinciran dari orang-orang Jahmiyah. Lalu Qadariyah itu menolak nas-nas yang jelas atas kudrah, kehendak. Mereka membawakan dalam surat Fussilat ayat 46, wa ma rabbuka bidzallamin lil abid, dan Rabbmu tidak berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Jadi tentang takdir baik, takdir buruk, yang buruknya mereka tidak menerimanya. Lihat, Allah tidak berbuat zalim kepada hambanya. Karena kedangkalan pemahaman mereka. Lalu innama tujzauna ma kuntum ta'malun, sehingga kami hanya beri balasan menurut apa yang kamu kerjakan. Dan salah satu kesesatan Qadariyah adalah mereka menolak takdir. Selain itu, lalu dia mengatakan bahwa Allah tidak mengetahui perbuatan makhluk sebelum makhluk itu berbuat. Bayangkan, itu makanya Ibnu Umar di hadis Jibril, hadis kedua, hadis Arba'in mengatakan,
Sebelumnya di Sahih Muslim itu, kalau yang itu Umar cuman mengatakan hadis Jibril yang masyhur. Adapun di Sahih Muslim itu dijelaskan ketika Ibnu Umar didatangi oleh ulama dari kalangan tabi'in, itu menghadap beliau. Lalu Ibnu Umar mengatakan, seandainya seperti itu pendapat mereka, katakanlah Ibnu Umar berlepas diri dari mereka, dan mereka pun berlepas diri dari Ibnu Umar. Jadi Ibnu Umar tidak tidak menyetujui orang Qadariyah, dan Qadariyah adalah majusi dari umat ini. Kenapa dikatakan majusi umat ini? Karena Qadariyah mengatakan sebagaimana orang Majusi. Orang Majusi mengatakan kebenaran itu dari cahaya dan keburukan itu dari kegelapan. Begitu juga Jahmiyah, dia mengatakan bahwa kebaikan itu dari Allah dan keburukan itu bukan dari Allah. Sementara seluruhnya yang terjadi di alam semesta itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka dikatakan majusi dari umat ini. Ini sedikit agak kalau akidah itu seperti itu. Apalah kecil Ustaz kok Jahmiyah, Qadariyah. Memang kalau belajar akidah itulah yang dibahas. Kenapa adanya perselisihan? Karena mereka telah tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menggunakan logika, mereka menolak ayat dijadikan ke muhkam, ke mutasyabihat. Sementara ayatnya jelas. Dan kelompok-kelompok di dalam Islam yang pertama yang terkena dengan asma wa sifat kita jelaskan di sini, niat mereka adalah baik. Mereka berniat baik. Oh, Allah tidak sama dengan makhluknya. Masa Allah begini, masa Allah begini, masa Allah begini. Yang ayat-ayat tentang sifat Allah, niat mereka adalah baik. Itu tidak sama dengan makhluk. Itu tidak sama dengan makhluk. Jadi apapun sifat-sifat yang sama penamaannya dengan makhluk, ini bukan, ditolaknya semuanya. Itu Jahmiyah. Adapun Mu'tazilah itu seperti Asy'ariyah, menerima sebagian yang kita kenal dengan sifat 20 dahulu kita belajar itu, dan kemana yang lainnya. Jadi mereka maksudnya baik untuk tanzih, menyucikan Allah, akan tetapi cara mereka salah. Sementara cara yang benar akidah Ahlussunnah wal Jamaah, apa saja yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang Allah turunkan tentang dirinya, maka diimani ditetapkan sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, tanpa ditolak, tanpa ditanyakan bagaimananya, tanpa dipermisalkan, tanpa ditakwil, tanpa ditaktil, tanpa ditasbih, tanpa ditakyif. Sesuai dengan kebesaran dan keagungan. Jadi kalau seandainya itu ditolak, untuk apa Allah menurunkan tentang dirinya? Bagaimana Nabi SAW mengabarkan tentang Rabbuna Jalla wa'ala? Bukankah ilmu yang paling penting dalam agama ini ma'rifatullah, mengenal Allah? Lalu ilmu itu tidak diterima. Allah begini, tetapi ditolak semuanya. Itu beruntunglah kita, Allah berikan kita pemahaman akidah yang sahih, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, walaupun belum kita mengetahui semuanya, maka intinya di asma wa sifat. Jika asma wa sifat kita selamat, insyaallah di akidah yang lainnya itu mudah untuk memahaminya. Karena yang terjadi perselisihan sejak zaman Imam Ahmad bin Hanbal itu masalah asma wa sifat. Itu kata Imam Malik, bahkan Imam Malik mengatakan istiwaul ma'lum wa imanuhu bihi wajib. Istiwa itu maklum, mengimani wajib katanya. Wa kaifahu majhul. Bagaimananya tidak diketahui. Wa su'al bid'ah, dan soal adalah bid'ah. Jadi ada orang yang bertanya kepada Imam Malik, bagaimana istiwa Allah itu? Jadi istiwa itu maklum, diketahui oleh orang. Bagaimana istiwa? Orang Arab tahu. Karena Al-Quran itu turun, tidak ada dipertanyakan. Ketika ayat itu Ar-Rahmanu 'alas istihwan, Abu Bakar tidak ada gejala dalam hatinya. Mereka memahami Allah istiwa di atas, sudah selesai. Mereka pahami, tidak, ya Rasulullah, ma istiwa, apa itu istiwa? Nah, ada mereka bertanya seperti itu. Nah, jadi ketergelinciran itu sudah di abad-abad berikutnya. Sudah ada pemikiran-pemikiran di dalam agama kita ini. Jadi begitu juga dengan Mu'tazilah, itu mengingkari syafaat. Karena mereka mengambil dalil famatan fa syafa'atu syafi'in. Mereka tidak berguna lagi syafaat dari orang-orang memberikan syafaat. Sementara Nabi mengatakan ada syafaatnya, ada syafaatul uzma, ada syafaat orang yang, jangankan para nabi memberikan syafaat, orang beriman terhadap saudaranya itu memberikan syafaat. Seperti kita di majelis ini, ada misalnya melihat ada seseorang
yang mungkin waliyazubillah mungkin nih misalnya ada di neraka, maka saudaranya yang lain, ya Allah, dia mengadu kepada Allah, sesungguhnya beliau itu dahulu bersama kami dalam ketaatan, hadir di majelis ilmu, itu syafaat. Kemudian ayat wa may ya'sillahu rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilun naran khalidan fiha wa lahum azabun muhin. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, melanggar batas-batas hukumnya, niscaya Allah masukkan mereka ke dalam api neraka dan kekal di dalamnya, dan dia akan mendazab. Jadi ini ayat-ayat yang dijadikan oleh orang. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir kita singkat saja, tidak mendalami ilmu kalam dan tidak mengikuti takwil ahli kalam. Jadi ilmu kalam ini yang dipakai di kampus-kampus di negara kita. Ahli kalam, filosofi, ilmu mantik itu dipakai dalam teologi, dalam ketuhanan dan yang lain-lainnya. Yang awalnya ini adalah pemikiran filsafat orang Yunani, Plato, Aristoteles dan seterusnya, lalu diambil, diadopsi oleh orang-orang yang ada di zaman dahulu. Di zaman ketika zaman-zaman sekitar 300 Hijrihan atau 400 Hijrihan. Maka di situ kita mengenal yang pertama Aristoteles, yang kemudian berkembang lagi pemikiran Al-Farabi, kemudian berkembang lagi pemikiran Ar-Razi dan seterusnya di zaman dahulu. Dan yang paling selamat, kita katakan lagi, yang selamat adalah akidah Ahlul Hadis. Imam-imam dahulu, bahkan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu mengatakan bahwa akidahnya akidah Imam Ahmad bin Hanbal. Karena akidah yang lurus adalah akidah Ahlul Hadis. Ahlul Hadis. Baik. Apa itu ilmu kalam? Ilmu kalam ialah ilmu yang menetapkan akidah dengan dalil-dalil akal dan logika. Jadi ilmu kalam itu, kalau kalam bahasa kalam enggak terang, kelam kan. Dah jelas ilmu kalam dipelajari, ilmu terang lah pelajari. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah terang. Ilmu kalam adalah ilmu akidah yang tegak di atas logika. Lalu didefinisikan oleh Ibnu Khaldun. Ini tokoh filsafat yang wafat tahun 808 Hijriah. Ilmu kalam ialah ilmu yang mencakup bukti-bukti tentang akidah, keimanan melalui dari dalil akal, dalil akli kata, dan bantahan terhadap para pembuat bid'ah yang menyimpang dalam akidah dari mazhab salaf dan Ahlussunnah. Kemudian takwil, apa itu takwil? Takwil menurut bahasa ini berapa penafsiran? Itu dari kata ala. Ala yang memiliki maknanya, maksudnya yang pertama tempat kembali, sumber dan akibat. Kemudian tafsir, Imam At-Tabari mengatakan adapun makna takwil menurut bahasa ialah tafsir dan tempat kembalinya. Itu makanya nama tafsir beliau, tafsir At-Tabari, Jami'ul Kalam fi Ta'wil Quran. Ini maksudnya tafsir. Jadi semacam ungkapan yang kalam yang sempurna untuk menafsirkan Al-Quran. Dan Al-Hafiz Ibnu Katsir itu memakai metode dari tafsir Abu Ja'far atau Imam At-Tabari. Kemudian yang ketiga, melaksanakan dan mengerjakan perintah. Ini disebutkan sebagaimana perkataan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika Nabi berdoa, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Itu ketika beliau mentakwil Al-Qur'an, turunnya firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang terakhir, surat yang terakhir, bukan ayat terakhir, surat yang terakhir, Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Di sini. Subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kemudian takwil menurut ulama salaf. Yang pertama, akibat dan hakikat yang suatu perkara dikembalikan kepadanya. Ini sebagaimana perkataan Nabi Yusuf alaihissalam di dalam surah Yusuf ayat 100, wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'ala rabbi haqqan. Dan dialah Yusuf berkata kepada bapaknya, inilah takwil mimpiku yang dahulu dan sesungguhnya Rabbku telah menjadikannya kenyataan. Yang kedua, tafsir, yaitu penafsiran. Seperti doa Nabi SAW kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqhihu fid din wa alimut ta'wil. Ya Allah, berikanlah kepada beliau, maksudnya Ibnu Abbas ini, yaitu pemahaman agama, dan ajarkanlah kepada beliau takwil, maksudnya tafsir Al-Quran. Kemudian takwil menurut usul ahli kalam. Jadi mereka
mengatakan bahwasanya takwil ialah memalingkan lafaz dari kemungkinan yang kuat kepada kemungkinan yang lemah karena adanya kandungan makna secara akal. Masih akal juga. Maka takwil yang sahih ialah takwil yang sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah, sedangkan yang menyelisihnya adalah takwil yang rusak, yang fasid. Di sini disebutkan munculnya yang C, sejarah munculnya istilah takwil menurut ahli kalam. Jadi dahulunya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, istilah ini tidak pernah dikenal di zaman sahabat, tidak pula di zaman tabi'in. Kemudian di zaman tabi'un tabi'in, di zaman imam yang empat pun tidak diketahui. Imam Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Baru yang belakangan baru adanya. Imam Ahmad mengatakan kebanyakan manusia salah karena sebab takwil dan qiyas. Jadi karena sebabnya kesalahan, takwil yang salah, kemudian qiyas yang salah. Imam Ibnu Abil Izzi berkata, sesungguhnya takwil yang rusak telah merusak dunia dan agama. Perhatikan, sesungguhnya takwil yang rusak telah merusak dunia dan agama serta telah memecah belah umat. Itu masalahnya, takwil yang salah. Kemudian pernyataan ulama tentang ilmu kalam, di sini disebutkan Imam Abu Hanifah bagaimana beliau mengatakan, aku telah menjumpai para ahli kalam, hati mereka keras, jiwa mereka kasar. Itu yang disebutkan oleh Imam Abu Hanifah. Tidak peduli jika mereka bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka tidak memiliki sifat wara dan tidak ada sifat takwa dalam mereka. Jadi hati mereka keras, tidak mau menerima kebenaran. Bukankah yang sombong itu kata Nabi, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas? Yang sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi mereka tidak sesuai dengan logika mereka tolak. Begitu juga dengan Imam Malik bin Anas berkata, "Lau kana al-kalamu ilman takallama fi sahabah wattabi'u kama takallamu fil ahkam wa syara'i' walakinnahu batilun yadullu 'ala batil." Seandainya ilmu kalam itu adalah ilmu, niscaya para sahabat dan tabi'in akan membicarakannya sebagaimana pembicaraan terhadap ilmu-ilmu syariat. Akan tetapi ilmu kalam adalah sebuah kebatilan yang menunjukkan kepada kebatilan. Begitu juga Qadi bin Yusuf, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abdul Bar, Imam Ibnul Jauzi, Imam Ibnu Khuzaimah, itu mencela semuanya ilmu kalam. Imam Fakhruddin Ar-Razi, bahkan beliau mengatakan, Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan dengan bait-bait syairnya, itu bisa dilihat di halaman 229, beliau menguntaikan bait-bait syair yang begitu indahnya. Lalu beliau mengatakan, sungguh aku telah mengkaji metode ahli kalam dan cara pandang filsafat, maka aku melihatnya tidak ada yang menyembuhkan orang sakit. Jadi seolah itu obat tidak menyembuhkan yang sakit, tidak terangkat kejahilan manusia, dan tidak pula melenyapkan dahaga, tidak memuaskan, tidak menghilangkan haus orang yang belajar ilmu kalam dan filsafat. Aku mendapati metode terdekat adalah metode Al-Quran, dikatakan oleh Fakhruddin Ar-Razi. Kemudian aku membaca ayat yang menetapkan sifat Allah, lalu disebutkan Ar-Rahmanu 'alarsh istawa. Kemudian ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus shalihu yarfa'u. Kepadanya lah akan naik perkataan-perkataan baik dan amal kebajikan, dia akan mengangkatnya. Lalu aku membaca ayat tentang Nafi', laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Wala yuhituna bihi ilma, sedang ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmu Allah. Tadi dalam ayat yang kita singgung tentang mutasyabihat dan muhkamat, Allah juga mengatakan huwallazi anzala 'alaikal kitab, turun, Allah yang telah menurunkan. Bukankah turun dari atas ke bawah? Ini dalil juga bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Sudah jelas Al-Qur'an mengatakan. Jadi kata Fakhruddin Ar-Razi, dia mengatakan barang siapa mencoba apa yang telah aku coba, niscaya dia akan mengetahui apa yang aku ketahui. Jadi itulah metode yang terbaik adalah dengan kembalikan kepada Al-Quran. Yang tadi orang-orang Jahmiyah itu menjadikan ayat yang muhkam seperti Ar-Rahman al-Istawa menjadi ayat mutasyabihat, sementara maknanya diketahui. Nah, jadi disitulah pokok permasalahan bagaimana akidah-akidah yang lain itu berbeda dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu ada sesuatu yang kita ingatkan. Lalu bagaimana Asy'ariyah itu dulu, Mu'tazilah itu berjaya dia? Karena dahulu khalifah pemimpin itu berabad-abad, Abbasiyah itu mendukung Mu'tazilah karena pemimpinnya selama berabad-abad.
sampai ke Turki Utsmani. Itu akidahnya akidah Asy'ariyah, didukung oleh pemimpin. Dan apabila ada yang mengajarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, itu akan diperangi, akan dieksekusi. Jadi kan ada banyak isu-isu bagaimana begini, lalu datanglah Arab Saudi dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, lalu keluar dia dari pemerintahan Turki Utsmani. Arab ketika itu tidak termasuk kawasan dari Daulah Utsmaniyah, karena tandus itu dibiarkan saja, tidak ada manfaatnya untuk masuk kawasan mereka. Sementara negeri Arab Saudi dan sekitarnya itu baru tahun 70-an, puluhan tahun yang lalu, karena ditemukan sumber minyak, barulah di situ mereka mulai yang seperti kita saksikan. Mereka adalah orang-orang yang dahulu kata orang-orang tua kita, orang yang tidak punya sendal. Mereka adalah orang yang menggembala kambing, orang yang bergembala di gurun-gurun pasir. Setelah di Raja siapa sebelumnya, yang Fahad ya, sebelum Fahad tahun 70-an, yang sezaman dengan Presiden Soekarno, King Faisal, baru di zaman itu baru ditemukan minyak. Tapi beliau orang yang begitu tegas ketika diancam oleh Amerika, dan dia tidak mengaku. Kami biasa dengan kendaraan kami tanpa BBM, maksudnya onta-onta tanpa ngisi BBM. Amerika yang takut. Itu makanya yang kita ketahui, akhirnya terjadi konspirasi yang King Faisal dibunuh oleh kerabatnya sendiri, oleh ponakannya sendiri setelah belajar di Amerika. Jadi fitnah-fitnah seperti itu harus kita pelajari juga, karena kadang orang mengatakan begini, dinisbahkan semuanya kebohongan. Jadi kita bukan ini begini, tidak. Kita harus bisa menyuarakan kebenaran, bahwasanya kita luruskan ini begini. Dan alhamdulillah, salah satu kenikmatan negara kita itu kajian itu bebas, maksudnya mau orang mengaji ini silahkan, mengaji ini disilahkan. Dan kajian salaf di beberapa negara itu dilarang, karena mereka sudah ditetapkan, seperti Maroko, mereka menetapkan bahwa mereka adalah bermazhabkan Maliki, tidak boleh yang lain dipelajari. Ada suatu daerah seperti di Brunei itu mereka sudah memproklamirkan bahwasanya mereka mazhab Asy-Syafi'i. Jadi yang lain tidak berkembang di situ. Sementara kita di sini alhamdulillah tidak ada mau ini. Cuman karena terlalu bebas, akhirnya Syiah pun itu mudah berkembang, yang ini mudah berkembang. Orang yang membawa kedustaan kurafat dari Tarim pun berkembang juga di sini. Jadi ibarat kita menemukan pulau, ada perahu, maka siapa yang dahulu melabuhkan sauhnya dan berusaha menguasai, itulah dia. Jadi kita berusaha juga untuk mengajak, menyuarakan kebenaran ini. Mudah-mudahan saudara-saudari kita mengenal kebenaran itu, bahwasanya inilah yang benar sesuai Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salaf, maksudnya generasi awal. Demikianlah yang bisa kita pelajari, alhamdulillah, walaupun agak panjang. 3 poin prinsip yang tersisa itu bisa kita selesaikan bersama-sama, dan insyaallah kita memasuki bab yang ke-6. Insyaallah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam mempelajari kitab ini bersama-sama, faedah ini yang bisa kita petik. Alhamdulillah. Dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, maka kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.